Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada salah satu contoh hikmah yang luar biasa dari Imam Malik adalah sikap yang tidak sok tahu. Jadi Imam Malik ini dikenal punya kalimat idola, yaitu la adri, atau aku tidak tahu. Dan ini banyak sekali cerita-cerita tentang tabiat sangat tawaduknya Imam Malik. Jadi beliau ini tidak mengklaim dirinya tahu segala hal. Kalau memang ada pertanyaan yang beliau tidak tahu, beliau tidak malu-malu jawab, saya tidak tahu. Dan tidak akan ngarang-ngarang jawaban untuk menghibur orang biar kelihatan pinter, enggak. Atau biar orangnya puas, enggak. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Karena urusan ilmu tidak bisa sembarangan. Ada cerita seorang laki-laki dari jauh, dari tempat yang jauh datang pada Imam Malik tentang satu masalah. Imam Malik menjawab, la uhsinuha. Jadi la uhsinuha itu artinya aku tidak ngerti masalah itu dengan baik. Bayangkan, ini tidak sekedar tidak tahu. Aku tahu, tapi pengetahuanku belum tuntas. Makanya jawabannya la uhsinuha. Aku tidak ngerti masalah itu dengan baik. Nah, laki-laki ini mendesak. Karena mungkin bayangannya dia kan ini ulama besar, masa tidak tahu. Tolonglah, aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini. Imam Malik terus menegaskan, ketika engkau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, la uhsinuha. Jadi ya aku ngerti kamu orang jauh, tapi aku ndak ngerti masalah itu dengan baik. Jadi ya nanti kalau kamu kembali pada masyarakatmu, katakan saja apa adanya. Jawabannya Imam Malik, la uhsinuha. Nah, ini contoh ulama besar yang sadar diri dan tahu diri. Ngerti batas pengetahuannya. Kalau memang tidak tahu, ya bilang tidak tahu, biar tidak menyesatkan orang. Ada cerita dari Khatib Al-Baghdadi. Jadi beliau cerita bahwa Imam Malik itu satu ketika pernah ditanya 48 masalah. Yang dijawab hanya 2. Sisanya dijawab dengan la adri. Jadi sisanya dijawab dengan tidak tahu. Ya karena memang tidak tahu, masuk ngarang. Karena memang tidak tahu kan tidak mungkin terus dikira-kira, apalagi urusan agama. Jadi saya tidak tahu. Bahkan tidak hanya la adri, tadi kan la uhsinuha. La uhsinuha itu jane yang ngerti, tapi belum tuntas. Aku belum tahu dengan baik. Nanti saja kalau sudah dicek sampai baik, baru berfatwa. Kalau memang belum tahu, ya belum tahu. Makanya ada satu quotes yang luar biasa dari kalimatnya Imam Malik, Junnatul alim qauluhu la adri. Jadi bentengnya orang alim adalah kata-kata la adri. Aku tidak tahu. Nah, ini cuma ya bukan berarti terus ini menyembunyikan ilmu. Ya kalau tahu ya disampaikan tahu. Tapi kalau tidak tahu jangan gaya tahu. Apalagi ngarang-ngarang. Kalau filsafat sih ngarang tidak masalah. Lahir filsafat yang baru. Tapi kalau agama kan kita tidak bisa ngarang. Jadi benteng kita sebagai ilmuwan itu la adri. Nyaman sudah. Ya yang lain juga begitu. Kalau ada tokohmu, idolamu, ulama yang kau ikuti,
menyatakan la adri, ya jangan diremehkan, jangan dianggap rendah, jangan dianggap berarti ilmunya masih cetek. Tidak begitu. Justru itu menunjukkan kebesaran hatinya, ketawaduannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang dia belum sepenuhnya mengerti. Jadi ya nanti dulu. Kalau saat ini ditanya, ya jawabannya masih la adri. Dan la adri ini jadi salah satu nasihat khususnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Jadi ini saya bawa beberapa nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Langsung saja ya, saya teruskan tentang nasihatnya kepada Imam Syafi'i. Jadi yang pertama tadi, beliau menasehati, biasakan dirimu untuk mengatakan tidak tahu. Ini kalimatnya biasakan, karena orang yang tidak terbiasa mengatakan tidak tahu, biasanya gengsi mengatakan tidak tahu. Jadi karena dia mungkin terlanjur merasa dirinya besar, terlanjur merasa dirinya pintar. Jadi kalau ada pertanyaan kok tidak bisa jawab, rasanya kok merendahkan dirinya. Akhirnya dia ngarang-ngarang. Maka Imam Malik menasihati Imam Syafi'i, biasakan untuk mengatakan tidak tahu. Wah, ini falsafah tidak tahu. Terus ada lagi pesannya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan cahaya di dadamu, maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Jadi Imam Syafi'i ini kan salah satu muridnya yang top, yang pinter, yang nanti jadi teman diskusi yang luar biasa. Dan Imam Malik ngerti benar bahwa ilmu itu cahaya, maka orang-orang pintar adalah orang-orang yang bercahaya, yang menerangi sekelilingnya. Maka dia harus berhati-hati agar tidak mengurangi cahaya atau menghalangi cahaya sehingga terjadi kegelapan. Apa yang mengurangi intensitas cahaya dan juga mengubah cahaya jadi kegelapan? Maksiat. Jadi Imam Malik berpesan, tolong engkau ini orang yang bercahaya karena Allah menganugerahkan cahaya di dadamu. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Semakin kita melakukan maksiat, semakin cahaya itu terhalang dan kita akan gelap. Dan tidak usah teman-teman tanya ya maksiat itu apa saja Pak. Semua jenis maksiat, dan insya Allah teman-teman ngerti mana yang maksiat. Kalau lupa ya buka lagi kitab-kitabnya, ngaji-ngajinya dulu, Bidayatul Hidayah apa-apa, tentang dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Itu yang bisa menggelapkan hidup kita, menjauhkan kita dari cahayanya Allah. Oke, kalau ini teman-teman insya Allah sudah ngerti. Terus ada nasihat lagi terkenal dari Imam Malik pada Imam Syafi'i. Jadilah engkau orang yang paling banyak diam di antara manusia. Jika mereka benar, ikutlah di dalamnya, dan jika mereka salah, jangan ikuti mereka. Ini mungkin penting juga nasihat buat kita ya. Kita hari ini kan tidak betah untuk diam. Sehari tidak buka WA, sehari tidak buka Instagram atau Twitter, sehari tidak posting apa-apa, tidak mention apa-apa, itu kan rasanya kok sepi. Grup WA itu kalau tidak aktif sak jam saja, terus muncul emoticon-emoticon itu kan kok sepi yo, dan seterusnya. Nah itu kan secara hari ini begitu gaya hidup kita. Padahal Imam Malik justru kita ini lebih banyak diam. Nasihatnya Imam Malik pada Imam Syafi'i justru jadi orang yang paling banyak diam saja.
Orang yang paling banyak diam itu punya kesempatan berpikir lebih banyak dibandingkan yang ngomong. Ya kalau orang ngomongnya banyak itu kan ya kesempatan berpikirnya secara intensif berbeda dengan orang pendiam. Kalau pendiam itu kan bisa pikirannya kerja terus. Kalau ngomong sambil mikir kan susah. Saya seperti ini bicara hampir 2 jam itu kan ya setengah-setengah mendaya gunakan pikirannya agak tidak maksimal. Coba sambil diam, mikirnya justru lebih maksimal. Maka katanya Imam Malik, jadi orang yang paling banyak diam saja. Mencermati lingkungan sekelilingmu. Kalau orang-orang di sekelilingmu benar, ya ikuti. Kalau orang-orang di sekelilingmu salah, ya jangan diikuti. Ini berarti kan mulutmu diam, tapi pikiranmu jangan. Telaahmu terhadap masyarakat jangan. Jadi kalau mereka benar ya diikuti. Kalau mereka salah ya dihindari. Kalau engkau terlalu banyak ngomong, tidak sempat refleksi, ya hasilnya cuma ikut saja. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Nah ini masalah. Terus nasihat lagi kepada Imam Syafi'i, angkatlah tanganmu dari hidangan makanan saat keinginanmu untuk makan masih menggebu. Ini mungkin dengan kata lain, nasihat ini ingin agar Imam Syafi'i jangan rakus, jangan serakah, jangan memuaskan egomu, jangan memuaskan keinginanmu sampai sak pol-pole, sak tuntas-tuntase. Kamu harus punya daya pengendalian diri. Mengangkat tangan dari hidangan makanan saat keinginan makan masih ada, itu kan berat. Makanannya sih masih ada. Kalau mau nambah lagi, masih siap. Dan sebenarnya juga belum terlalu kenyang, masih ingin nambah lagi. Tapi nasihatnya Imam Malik, kalau engkau bisa berhenti dalam situasi seperti itu, ya berarti engkau punya kemampuan mengendalikan diri. Hasrat dan nafsu jangan dimanjakan. Jadi ini salah satu jalan untuk mendidik diri. Kita ini kan sering kesulitan di sini. Kalau sudah seneng itu terus. Mungkin di antara teman-teman ada yang maniak game, ya game online apa game apa. Itu kan terus. Coba nasihatnya Imam Malik ini dijalankan. Keinginan main gamenya masih menggebu-gebu, kuotanya masih banyak, tapi ya saatnya berhenti ya berhenti. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Nah ini nasihat-nasihat penting ini saya pilih dari Imam Malik pada Imam Syafi'i yang menurut saya relevan untuk kita ikuti juga hari-hari ini.